Yang kedua, al-ihtimam bitarkil kabair, mawas diri meninggalkan dosa besar. Ya, berarti saking jadi dosa kecil nggak apa-apa. Ya bukan begitu. Bukan begitu. Yang ketiga, al-husnul adab ma'allah wa ma'al khalqi. Baik budi pekerti terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. Ya. Loh. Jadi saya amati ya, karena begini ya. Panca kesadaran dan trilogi santri ini sampai detik ini tidak ada konsep tertulis. Yang ada itu hanya katanya kemudian dipampangkan jadi background. Yang ada begitu. Konsep tertulisnya tidak ada. Baru-baru ini ada tim untuk menyusun kurikulum berdasar panca kesadaran dan trilogi santri. Panca kesadaran trilogi santri ini penjabaran tertulisnya tidak ada, tapi sudah ditempel di mana-mana di Nurul Jadid dan bahkan dipakai sebagai visi misi di Borang. Ya, Borang itu kan gitu. Akreditasi itu loh. Iya. Akreditasi itu kan berkasnya namanya Borang. Jadi sempat saya ini ikut sidangnya itu ketika ada asesor ke Nurul Jadid hendak menilai Unuja, dipertanyakan ini visi panca kesadaran trilogi ini konsep apa, tolong jelaskan. Langsung dikritik gitu, ini gini. Kata rektor, tenang saja Pak, sebelum ini kami sudah konsultasi kepada profesor ini Profesor Asyari Muhajir, dan beliau, para profesor itu bilang, wah ini konsep paripurna gitu. Jadi rektor bertahan, kok hanya Anda yang bilang, Pak, mempertanyakan bahwa ini tidak aplikatif dan lain sebagainya, sukar nyari indikator kesuksesannya dan sebagainya. Padahal profesor lain bilang ini konsep paripurna. Sehingga dari itulah maka ada tim di Nurul Jadid yang menyusun kurikulum berbasis panca kesadaran dan trilogi santri. Padahal konsepnya masih belum tertulis. Sehingga saya itu inisiatif buat grup Telegram, grup diskusi Telegram. Kalau mau gabung juga tidak apa-apa. Itu di situ ada Geza Muhin, ada saya terus ini ada beberapa senior, yang junior, yang mahasiswa yang juga yang hanya sekedar nyimak juga ada di grup Telegram itu. Ada di ini. Grup Telegram panca kesadaran dan trilogi santri menjabarkan satu persatu itu. Ya. Sehingga di situ disimpulkan bahwa trilogi santri itu diduga kuat itu diinspirasinya dari kitab Bidayatul Hidayah. Karena kitab Bidayatul Hidayah itu poin intinya 3. Yang pertama, melakukan taat kepada Allah ya. Melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah menjaga adab kepada Allah dan kepada sesama. Sudah cukup, karena memang itu untuk pemula. Jadi Bidayatul Hidayah itu kenapa dijadikan kitab wajib lah, semacam itulah di pondok-pondok Nahdien ya. Ya karena itu merupakan kitab praktis untuk pemula, termasuk untuk pelajar ya. Pelajar. Nah, pas sekali di Bidayah itu isinya intinya 3, trilogi kok 3. Nah, ternyata trilogi ini sepertinya adalah standar minimal dari Bidayah. Jadi ngambil dari Bidayah tapi diambil yang minimalis. Ya. Karena kalau tidak minimalis bahaya. Al-ihtimam bil furudil ainiyah, memperhatikan yang fardhu ain, berarti yang sunat tidak usah. Kalau santri Nurul Jadid hanya fardhu ain saja, sunat-sunatnya tidak dilakukan kan bahaya itu. Padahal sunat itu katanya itu adalah pagar dari yang wajib. Ketika seorang sudah enteng dengan yang sunat, maka bisa jadi kemungkinan dia untuk meninggalkan yang wajib itu lebih besar. Ketika dia mengentengkan sholat duha, maka bisa jadi sholat subuhnya juga dilabrak juga. Ketika dia mengentengkan baca Quran, bisa jadi ya bacaan wajibnya ya dia labrak juga. Nah, tapi itu standar minimal lah. Jadi senakal-nakalnya santri itu jangan sampai yang fardhu ain ditinggalkan. Ya yang kelihatan ya sholat 5 waktu gitu ya. Sholat 5 waktu.
Ya mohon maaf ini rekan-rekan mahasiswa yang keasikan belajar ya di perguruan tinggi di luar, UIN atau ada ya? Ya. Ya jangan sampai tercerabut dari akar ideologisnya gitu ya. Jadi kalau sampai ada mahasiswa kemudian saking keblingernya misalkan ya, dengan pemikiran filsafat atau apa sehingga mengatakan sholat tidak wajib atau tidak mau sholat tidak penting, wah itu sudah bukan santri lagi itu. Jadi santri itu saya maknai dua ya, santri sebagai predikat akademik dan santri sebagai nilai-nilai moral pesantren. Santri sebagai predikat akademik maka Anda bukan santri lagi, karena Anda sudah tidak terdaftar, tidak akan dicari oleh pengurus. Ya, sudah dihapus dari daftar santri. Ya. Tapi santri sebagai nilai-nilai moral, ya. Apakah ada istilah mantan santri atau bekas santri? Kalau santri itu Sidonggiri memaknai as-santri bimusyahadati halihi man la yamilu jumlatan wa yusratan segala macamnya. Intinya menurut saya itu adalah santri itu adalah nilai-nilai istiqomah untuk melaksanakan ajaran Rasulullah. Itu santri itu adalah apa? Istiqomah ya. Nilai istiqomah untuk melaksanakan ajaran Rasulullah. Itu santri. Kalau itu makna santri secara moral, maka ya menjadi mantan santri itu menjadi hal yang tidak baik gitu ya. Lebih baik menjadi mantan bajingan daripada mantan santri. Kalau mantan bajingan insya Allah taubat gitu ya. Tapi kalau mantan santri loh sekarang apa? Dulunya santri baik-baik, mau sholat, mau sopan, loh sekarang gimana gitu kan gitu. Nah, jadi mungkin fungsi pertemuan seperti ini barangkali kita saling mengingatkan lah tentang nilai-nilai kesantrian itu. Karena boleh jadi di antara rekan-rekan ini, kalau di Jakarta saya tidak pernah dengar ya. Kalau yang saya pernah dengar itu di Jogja. Bapak saya sebut nama itu. Ada yang katanya ketagihan narkoba, ada yang minum-minuman keras sudah dianggap biasa, masya Allah gitu. Ada yang entah LGBT atau gimana gitu ya, masya Allah. Jadi saya tidak tahu ini ada hadis apa makalah ulama itu. Barang siapa yang 40 hari tidak kumpul dengan orang baik-baik, maka hatinya bisa keras gitu ya. Bisa keras. Apalagi sehari-hari itu kumpul dengan lingkungan yang penuh persaingan segala macamnya, ya khawatirnya ini hal yang dulunya hitam dianggap ini agak abu-abu sudah itu. Nah, kan gitu. Jadi standar minimal yang al-ihtimam bitarkil kabair juga saya kira standar minimal juga. Ya, kalau ini dimaknai apa adanya, al-ihtimam bitarkil kabair, mawas diri meninggalkan dosa besar. Oh kalau gitu santri jadi ya memang tidak apa-apa dosa kecil itu gitu ya. Goda-goda orang lewat ya itu ya wajar gitu ya, karena itu bukan kabair. Ya bukan begitu. Jadi bahwa itu standar minimal. Kenapa? Karena di Quran juga seperti itu. Di Al-Quran itu intajatanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian mau menjauhi dosa-dosa besar, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan lebur dosa kalian. Ya, mudah dilebur dosa itu. Al-jum'atu ila jum'ati, al-umratu ila umrati, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahuma idza jtanibatil kaba'ir. Kita sholat Jumat itu, satu sholat Jumat menghapus dosa satu Jumat kemarin. Puasa Ramadan menghapus puasa sampai Ramadan yang lalu. Puasa hari Arafah ya bisa melebur 2 tahun. Tapi itu dengan catatan dosa kecil. Melangkah ke masjid, satu langkah menghapus dosa. Berwudu seiring dengan lunturnya air, itu terhapus dosa-dosa kecil saja, yang besar tidak termasuk. Tersandung batu, ya musibah kecil-kecilan lah, semua musibah, baik yang kecil-kecilan maupun yang bikin kaget, itu menghapus dosa semua itu. Tapi ingat itu untuk dosa kecil. Kalau untuk dosa besar, berzina,
minum minuman keras, narkotika, ya, maharuma qaliluhu haruma kathiruhu, ya. Minuman keras itu sedikit saja, mencicipi saja haram, apalagi banyak. Lah hal-hal seperti ini kan kadang kalau di dunia luar ya semacam tergoda lah itu ya. Jadi sudah tidak ada pengurus, tidak ada siapa, ya, tidak ada tetangga, tidak ada apa bagi yang merantau ya. Nah, yang merantau itu satu sisi mentalnya tambah tangguh, tapi juga kesempatan nakalnya juga bisa kambuh. Jadi ya mungkin dengan pertemuan seperti ini yang merantau itu bisa saling anu lah, paling enggak malu lah gitu ya kalau mau masuk ke area merah itu khawatir kelihatan temannya ya, gitu. Nah khawatir kelihatan temannya karena kita itu ya belum kuat lah ikut Gusmi gitu ya. Iya, kalau Gusmi itu mungkin seperti Nabi Khidir ya, mungkin jadi katanya kata Gus Baha itu ya, kalau ada kiai sukanya dekat-dekat orang jahat, orang tidak beres, itu berarti kiai ikut Nabi Isa. Kalau ada kiai yang senengnya ikut yang soleh-soleh saja, ya itu berarti ikut Nabi Yahya katanya itu. Katanya ada alirannya sendiri-sendiri itu. Tapi kita apakah ya sudah apa memahami falsafahnya Nabi Isa atau Nabi Yahya gitu ya? Jangan-jangan kita ini ya masih santri yang ini. Ya. Jadi alih timam bitarkil kabair. Jadi senakal-nakalnya santri, ya. Senakal-nakalnya santri itu jangan sampai terperosok ke dalam dosa besar. Entah itu berzina, minum minuman keras, narkoba kah, gitu ya, atau membunuh orang barangkali ya. Alhamdulillah. Kalau sudah melakukan seperti itu, ya berarti sudah bukan santri lagi ya, tapi apa? Fasik ya. Mantan. Tapi fasik. Orang fasik itu kan orang yang tenang-tenang saja, apa? Melakukan dosa-dosa gitu ya. Paling tidak dosa yang mujma' alaih ya, mujma' alaih. Karena dosa itu ada yang mukhtalaf. Ada yang masih khilafiyah. Ya, ada yang masih khilafiyah. Ya. Oh iya. Iya. Kan paling tidak di fikih itu ada khilafiyah juga kan. Menurut ini dosa, ternyata menurut yang lain kan bukan dosa. Menurut ini terlarang, menurut yang lain seperti contoh kecil aja. Menurut Imam Syafi'i itu makan kepiting kan haram karena hidup dua alam. Tapi menurut mazhab lain kan enggak. Ya. Tapi apakah ketika sampai makan kepiting itu tahu mazhab lain? Jangan-jangan sampean sudah tahu kepiting itu tidak dibolehkan di pondok, kemudian sampean enggak tahu pengurus ini langsung dimakan ya. Jadi apa ya? Niatnya berbuat salah meskipun benar tetap salah kan itu. Merokok, nah ya termasuk itu merokok ya. Merokok itu kata apa kalau aliran orang Python, aliran NJ merokok itu ya merokok itu ya halal gitu ya, dalam batas tertentu. Merokok itu halal. Oke, saya ini katanya kemarin ya termasuk di grup Panca Kesadaran kemarin ada yang kata Ustadz ini merokok itu haram. Udah saya tidak perlu ada yang jawab, saya tidak perlu bawa kitab lah, baca sejarah Nur Jadid. Yang bawa tembakau ke Python itu siapa? Ya kayak saya ini ya sudah. Kamu ini santrinya siapa? Ya, gitu. Kalau ngaku santri NJ ya sudah, tidak usah bilang rokok haram. Jadi alih timam bitarkil kabair. Jadi ini standar minimal. Tentunya yang paripurna tidak seperti itu. Terakhir, husnul adab ma'allah wa ma'al khalqi. Baik budi pekerti terhadap Tuhan, terhadap sesama. Dan saya pikir trilogi ini adalah bagian dari kesadaran beragama. Ini masih terjadi perdebatan di jadi ini. Wah, ini konsep 3.5 ini. Wah, ini apa 4.0 aja belum selesai kok sudah mau munculkan 3.5 gitu ya. Nah, maksudnya 3 itu trilogi, 5 itu panca kesadaran. Saya tentang itu. Sudah ada 3.5-nya. Panca kesadaran itu saja sudah. Kenapa? Karena yang trilogi ini sudah termasuk dalam kesadaran beragama gitu ya. Karena yang trilogi ini minimalis.
ya, diinspirasinya dari kitab Bidayah. Kalau tidak percaya silahkan, ini referensi saya. Udah saya udah semua dalam grup itu. Tidak apa nanti kalau yang ada yang mau gabung grup ya dari PPTJ Jakarta, monggo semakin meramaikan, menyimak saja kalau tidak paham ya. Kalau paham, ya punya ide dilontarkan. Grup Telegram itu punya. Wakhiran mungkin karena setelah ini kan ada dialog ya. Ada dialog ya. Jadi saya ingatkan lagi ya, panca kesadaran itu kesadaran beragama, berilmu, berorganisasi, bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau lihat dari kelima panca kesadaran ini, berarti orang yang pasif, individualistik itu bukanlah profil santri Nurul Jadid yang ideal. Tapi kalau ada orang menyibukkan diri, proaktif, apokpak gitu ya, kata orang Madura ya. Kata Maduranya apokpak ya. Usrek aja kata orang Jawa itu, usrek aja gitu ya. Tapi apokpak yang bermakna gitu, bukan sekedar wirawiri tapi tidak bermakna gitu ya. Sok sibuk, tidak ada hasilnya. Ya bukan itu gitu ya. Sibuk tapi ada maknanya gitu loh. Sibuk tapi ada maknanya. Itulah santri Nurul Jadid gitu. Nah, iya itu. Iya. Jadi kesadaran beragama, berilmu, berorganisasi, bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Jadi bagi rekan-rekan yang sekarang sedang bergelut di dunia kenegarawanan, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ya, ada kayaknya yudikatif ya, ada ya. Ya saya ucapkan selamat, karena berarti Anda ini adalah salah satu produk sukses lah. Dari Nurul Jadid Anda termasuk pejuang santri kalau Anda membawa misi kesantrian. Wa illa ya fala gitu ya. Bahasa kitabnya gitu ya. Wa illa fala gitu ya. Kalau tidak membawa misi kesantrian ya fala, maka Anda bukan siapa-siapa. Anda bukan siapa-siapa. Ya. Kisah ini kan membebaskan sejak awal kan. Saya membuat Nurul Jadid tidak hanya untuk mencetak kiai. Silahkan jadi apa saja, yang penting baik, halal, ya. Bahkan kalau alirannya Kiai siapa Siddiq itu? Ahmad Siddiq itu ada videonya, saya share di grup Telegram Panca Kesadaran itu. Itu beliau berpesan itu. Ini amalan untuk mempertahankan iman Islam. Anak saya yang penting iman Islam, diridhoi Allah. Walaupun anak saya ya mungkin jadi tukang parkir atau apalah yang tidak terpandang di masyarakat, saya tidak apa-apa, tetap akunnya jadi anak. Nah, ada cerita santri, ini sudah mutawatir gitu. Atau masyhur. Yang jelas bukan ahad ya. Ada cerita santri ke Surabaya dicopet. Wah, bingung kan? Yang dicopet dompetnya. Lama-kelamaan tahu-tahu si copet itu mengembalikan dompetnya. Mas, ini mas, saya kembalikan. Kalau bisa sampean dipanggil bos. Oh gitu. Ya udah diajak ke bosnya, bos copet. Ya. Setelah ketemu sama bos copetnya, mas, ditanya sama bosnya itu, sampean alumni Nurul Jadid ya? Iya, lo kok tahu? Ini ada kartu sakti. Saya ini alumni Nurul Jadid. Iya. Iya, masyhur ya. Belum mutawatir. Ya. Jadi betapa kartu identitas santri itu bisa menolong seseorang. Tapi semoga orang yang seperti itu ya, setega-teganya dia mencopet orang kok masih iba dengan sesama santrinya. Karena itu di kalangan Madura itu kok wajah perampok, tapi menjak jauh ya. Nah gitu ya. Ya, tapi kita kalau bisa jangan jadi itulah. Ya. Jangan jadi yang mending-mending itu ya, sekalian hijrah ke dunia yang halal gitu. Ya.
Jadi insya Allah banyak hikmahnya kumpul-kumpul seperti ini. Jadi kalau ada unsur ya manfaat lah, insya Allah tanpa diundang pun itu akan berduyun-duyun gitu ya. Dan tentang pengajian itu sangat memungkinkan untuk ngaji sesering mungkin tiap hari, tiap Kamis ke Zuhri dengan cara online, Ya. Jadi alangkah ya mungkin menyedihkan ya kalau ngaji saja 3 bulan sekali. Itu keburu atos hatinya gitu. Keburu keras hatinya. Lebih dari 40 hari. Lebih dari 40 hari. Jadi mungkin itu saja. Satu, ada kuota. Oh iya, iya. Lah justru ini apa? Penyedia kuota itu barangkali yang entah itu nonton bareng streaming tiap Kamis sekali ke Zuhri itu Syu'abul Iman. Di Zuhri itu tiap Kamis sekali Syu'abul Iman. Jadi mungkin tiap Kamis dipecah jadi berapa titik barangkali gitu ya. Nonton bareng, ngaji bareng gitu ya, Syu'abul Iman. Atau mau tiap hari pun kalau tidak salah ada streaming FB apa mungkin ya. Kalau tidak saya mintakan lah. Ini di Nahdlatul Ulama sekarang sedang digencarkan apa? Perang media sosial ya. Jangan yang populer media sosial itu yang itulah yang sering membid'ahkan yang tidak sesuai dengan NU lah. Sehingga kemudian Gus Baha diorbitkan, Gus Kausar diorbitkan gitu ya. Itu juga dalam rangka itu kadang-kadang cuma buzzer saja ya. Buzzer saja ya. Masanya tidak banyak, cuma buzzernya itu yang canggih sehingga seolah-olah merajai Google, YouTube dan lain sebagainya itu. Mungkin ini penting dibaca untuk tabarukan yang. Oh iya. Ya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nazmu Syu'abil Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nazmu Syu'abil Iman. Syekh Zaini Abdul Mun'im rahimahullah. Ya, sebelum memulai tradisi pesantren adalah berterima kasih kepada yang mengarang kitab. Berterima kasih kepada guru-guru kita, setidaknya dengan mendoakan beliau-beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila man istama'na bi sababihi wa ila man 'allamana ilman nafi'ah. Kiai Zaini, Kiai Hashim Zaini, Kiai Hasan Abdul Wahid, Abdul Haq, Kiai Fatul Zaini, wa ila jami'i man jahada fi sabilillah al-ahya' minhum al-amwat lahumul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau mau di grup kalau memang mau ikut grup ini, saya share yang versi terjemahan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Qala al-faqiru najlu abdil mun'imi amalahu bil lutfi maulid ni'ami. Perlu diketahui sekarang ini menjadi Nadhaman sebelum pengajian sudah dirubah dari Alfiyah menjadi Syu'abul Iman. Sama-sama penting, tapi karena Alfiyah itu banyak yang tidak nyantol kurang lebih ya, semakin sedikit yang pelajari diganti Syu'abul Iman. Qala al-faqiru, qala berkata al-faqiru siapa? Seorang yang butuh, yang fakir, butuh pada rahmat Allah gitu ya. Ini akhlak ahli ilmu ya, tidak menyombongkan diri tapi menampakkan dirinya butuh kepada Allah yang jelas. Najlu Abdul Mun'im, najlu keturunannya Abdul Mun'im, ini nama ayahnya Kizaini. Amalahu bil lutfi mulin ni'ami, amalahu, semoga memperlakukan kepada al-fakir siapa Allah
bil lutfi, enggak, mainnya di belakang ya. Bil lutfi dengan lemah lembut, dengan halus. Muli ni'ami, muli siapa zat yang menguasai an-ni'ami, beberapa pemberian. Ini juga diucapkan oleh para sholihin dulu ya. Ya latiful lam tazal utuh bina bima nazal. Innaka latiful lam tazal utuh bina wa muslimin. Ada yang mengatakan utuh bima jarat alihil maqadir. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan, perlakukan kami dengan lemah lembut dalam perjalanan takdir. Karena takdir itu mesti yang ada ini berjalan sesuai dengan takdir Allah, baik yang enak-enak maupun yang tidak enak-enak. Kita itu wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kita satu, yang baik-baik ciptaan Allah, yang jelek-jelek juga ciptaan Allah. Jadi alhamdulillah mungkin dengan barokah doa itu ya, utuh bina bima nazal itu, para ulama sholihin dulu setiap kali ada bencana itu diselamatkan. Mulai dari penyerbuan Baghdad oleh Mongol sampai pembantaian, katanya pembantaian ulama di Mekah dulu juga selamat, sampai di Nusantara ini peristiwa ya mulai di Belanda, Jepang, PKI, ulama-ulama itu diparingi selamat ya. Ultuh bina bima nazal amalahu bilutfi mulini amin. Alhamdulillahil aliyyil mu'mini. Alhamdulillah pun segala puji lillahi, ialah milik Allah, al-aliyyi yang maha tinggi, al-mu'mini yang maha al-mu'mini, yang memberi aman, yang beri aman, al-mu'mini yang memberi aman, al-wahibil imani kulla mu'mini. Nah, ini sudah salah cetak lagi. Al-wahibil iman, al-wahibi, alhamdulillahil mu'minin. Al-wahibil imana kulla mu'mini gitu. Ya. Jadi makmul ya. Al-wahibi yang memberi al-imana kepada keimanan, kulla mu'mini kepada setiap mukmin. Di mana keimanan ini merupakan mutiara paling berharga ya. Kunci masuk surga itu adalah iman. Selamat dari abadinya siksa di neraka itu adalah iman. Sebesar apapun dosa seseorang, mungkin setelah dia disiksa dulu, dibersihkan dulu di neraka, selama masih ada secercah iman, maka dia kemudian diangkis ke surga. Karena itu iman itu adalah barang paling berharga, tak ternilai di dunia maupun di akhirat. Di akhirat sudah jelas. Kalau di dunia bagaimana? Dunia bagaimana? Mungkin gambarnya begini. Ketika seorang imannya kuat, ya didukung oleh ilmu ya, ridho kepada takdir Allah dan lain sebagainya. Ketika dia kehilangan sesuatu yang dia cintai gitu ya, maka dia akan tetap stabil. Ya. Bahwa salah satu hikmah percaya takdir itu adalah ketika ilakan sama dan apa takum wala tafrahu bima ada. Salah satu hikmah percaya takdir itu adalah stabil. Ketika mendapat kesenangan tidak euforia, tidak senang berlebih-lebihan. Ketika mendapat kesusahan tidak anjlok, tidak berlebih-lebihan sedihnya, sehingga dia stabil. Ini kata Al-Quran. Jika ilah tak sama lama papaku, telah tafrahu bima ataku. Bahkan lebih tinggi dari itu, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa kekasih Allah tidak ada takut, tidak ada sedih. Hidup bagi mereka itu dia selalu menyenangkan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi pasti orang yang imannya beres, imannya kuat itu, kehidupan ini akan terang benderang, akan tidak membebani lah gitu ya. Tidak terasa sebagai beban. Meskipun kita hidup ini kan dalam konsep Al-Quran dan hadis ya, hidup ini kan cobaan ya. Ad-dunya darul ibtila
wal akhiratu darul jaza. Itu mohon maaf di grup Pacar Kesadaran juga dijabarkan. Ad-dunya darul tila'id wal akhiratu darul. Dunia ini tempat ujian, akhirat tempat balasan. Dunia ini tempat menanam, akhirat tempat memanen. Ini pola pikir yang benar. Sebab kalau salah pola pikir, salah cara memandang hidup, itu bisa salah juga cara bertindaknya. Kenapa ya orang-orang komunis, orang ateis, orang-orang yang dulu para penjajah itu yang Nasoro itu sempat kejam, biadab dan sebagainya, karena mereka cara memandang hidup sudah salah. Ada yang memandang hidup di dunia sebagai satu-satunya kesempatan untuk bersenang-senang, karena itu seriuslah untuk mencari kesenangan. Ada yang memandang hidup di dunia ini adalah sebuah jaminan dan yang sudah ada penjaminnya, sudah ada penebusnya. Karena itu ya silakan saja berbuat sesukanya. Itu ada yang menebus Yesus gitu. Nah, tapi Islam kan tidak begitu. Islam itu ya kama ya'man mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'man mithqala dzarratin syarran yarah. Semua itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sekecil apapun diperhitungkan. Gitu ya. Hidup ini bukan tujuan, hidup hanya untuk sebentar kan begitu. Jadi kalau cuma sholat ya. Nah, jadi di situ ya. Jadi cara memandang hidup ini mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah dengan ideologi apa kita memandang hidup ini? Apakah dengan ideologi timurkah? Dengan ideologi baratkah gitu ya? Jadi yang namanya siratal mustaqim yang lurus, gak ada belokan, gak ada jurangnya ya Islam. Quran hadis gitu ya. Quran hadis. Jadi kembali kepada tadi itu iman yang benar itu ya, iman ya. Kan tadi membahas iman ya. Kalau iman kita benar, insya Allah apapun tantangannya enteng-enteng saja. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi iman ini kompleks ya, bukan hanya iman ini hanya percaya itu saja, enggak. Buat salah semangat untuk dan lain sebagainya, ya komplit. Jangan dipahami iman dengan sempit. Tapi ketika imannya sudah tipis, bahkan mungkin tidak ada, ya. Al-iman yazid wa yanqus. Ya, jangankan kehilangan mobil, kehilangan sepeda pancal aja mungkin ada orang bisa bunuh diri. Jangankan kehilangan keluarga besar, kehilangan diputus pacarnya aja ada orang ya yang bunuh diri ya kan? Ada yang bunuh diri. Artinya betapa imannya itu bermasalah. Gitu loh. Jadi iman ini yang sangat menentukan kebahagiaan seseorang di dunia ini. Jadi bahwa kita titik berangkatnya tadi kan, iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga tak ternilai, terutama di akhirat, termasuk juga di dunia. Saya kira perkumpulan semacam ini juga ada misi untuk menjaga iman juga ya, menjaga iman. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bahkan bisa sempurna. Tapi iman itu juga bisa berkurang, bahkan bisa habis. Bagaimana iman bertambah? Kata ulama, iman itu yazidu bil ta'at wal ilmi wa murubin nafi'ah. Iman itu bertambah dengan taat kepada Allah, dengan ilmu yang manfaat. Itu iman bertambah ya. Semakin seseorang rajin sholat, semakin dia ingin beramal soleh gitu ya, terus bertambah, bahkan bisa sempurna. Sempurna ini ada indikasinya ya. Indikasinya yang antara lain itu maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir, khususnya itu. Kemudian la yu'minu ahadukum gitu ya. Tidak beriman salah seorang kalian sampai mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini udah indikator ini ya, indikator kesempurnaan iman. Ketika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, di atas istrinya, di atas hartanya, di atas karirnya, maka disitulah dia mencapai kesempurnaan iman. Ya, ini indikatornya begitu. Dan al-iman yanqus, iman itu juga bisa berkurang.
berkurang dengan maksiat. Jadi semakin banyak seorang bermaksiat, berdosa, tidak istighfar, tidak taubat, maka di situ imannya akan berkurang, bahkan bisa habis. Dan dikatakan di antara ma bainal iman wal kufri tarkus shalah. Di antara iman dan kekafiran itu ada perbatasan, yaitu meninggalkan sholat. Kalau sudah ada orang berani meninggalkan sholat, maka dia sudah ada di perbatasan antara iman dan kekafiran. Dikit lagi kafir, dikit lagi murtad. Karena orang yang meninggalkan sholat itu, kata ulama, kalau dia meninggalkan karena malas, maka dia murtakibul kabair, pelaku dosa besar, dia fasik. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, menganggap sholat tidak wajib dengan filsafat ini itu, bukan hanya fasik, tapi murtad, gitu ya. Murtad, bukan Islam lagi. Jadi itu mungkin yang perlu diingat rekan-rekan. Ada yang jurusan filsafat ya? Filsafat ada? Udah ada ikut ya? Ada kita. Akidah filsafat. Iya, yang itu yang bilang area anti Tuhan itu juga katanya ada embel-embel Islamnya itu. Institut Agama Islam itu. Belum tidak menjamin. Saya tuh ke anak-anak santri yang mau lulus itu, saya ceritakan dunia luar itu seperti apa. Orientalisme, kemudian beasiswa untuk dari pihak orientalis, regil segala macam. Saya ceritakan semua itu untuk pertimbangan mereka.